Hampir semua lembaga survei merilis tren positif terkait kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seperti yang dirilis LSI, bahwa dalam 3 bulan terakhir hingga pada September 2022 menunjukkan angka kenaikan dari 62,2% menjadi 76,2%. Lembaga survei Poltreking Indonesia yang merilis temuan terbaru catatan akhir tahun kinerja pemerintahan, di mana hasilnya menunjukkan responden survei puas dengan kinerja pemerintahan di angka 73,2%. Sementara publik yang merasa tidak puas sebesar 19,6%. Kamis per 8 Desember 2022. Lalu hasil survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin mencapai 73,9%. Disusul dengan hasil survei SMRC yang dilakukan pada 8 sampai dengan 16 Desember 2021, di mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 71,7% dan 25,3% menyatakan kurang atau tidak cukup puas, dan selebihnya tidak menjawab. Dan terakhir, hasil survei Carta Politika yang bertajuk Persepsi Publik terkait kinerja pemerintahan dan peta elektoral terkini yang dilakukan pada 4 sampai dengan 12 November 2022 memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan pusat tergolong cukup baik, yakni sebesar 69,5%. Di sisi lain, ada 26,1% responden yang kurang puas dengan kinerja pemerintahan pusat dan 3,4% responden tidak puas sama sekali dengan kinerja pemerintah pusat. Apa artinya? Artinya, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan masih tetap tinggi. Dan tentu saja hasil survei ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan situasi politik yang ada. Dan salah satu indikasinya adalah korelasi approval rating atau tingkat kepuasan yang berdampak pada popularitas kandidat bakal calon presiden mendatang, di mana elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat seiring meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Bahkan hal itu juga berdampak pada elektabilitas Prabowo dan Puan Maharani dan elektoral partai pendukung yang juga mengalami tren positif. Sementara bagi kandidat baca pres atau bakal calon presiden beserta partai pendukungnya yang tidak senapas dengan pemerintahan mengalami penurunan. Jika Yohanis Baswedan bisa menjadi salah satu kandidat capres, itu pun karena koalisi partai pendukungnya harus dapat memenuhi ambang batas calon presiden. Besar kemungkinan kubunya akan menggunakan beberapa cara demi memuluskan proses bapak politik identitas ini menjadi presiden. Dan kita bisa menduga strategi apapun itu akan ditempuh. Menurut saya, kubu pendukung Yohanis Baswedan akan melakukan pertama,
fabrikasi kebohongan dengan memproduksi hoax, karena bagi mereka adalah sah-sah saja menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Hal ini diakui oleh pendukung Anies sendiri, yaitu seorang mantan rektor dari Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, yang membeberkan foto pelatihan tim medsos Buzzer RV dari relawan Anies bersama Dr. Sulhan yang sulit untuk dibantah, yang mana diselenggarakan di Hotel Oasis Senen, Jakarta pada tanggal 22 Oktober. Walau Musni Umar telah menghapus cuitan di akun Twitternya @musniumar, namun banyak netizen yang telah men-screenshotnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa bagi para pendukung Yohanis Baswedan, moralitas hanyalah konsumsi untuk masyarakat yang mudah untuk dibodohi. Yang pasti, mereka akan menggunakan adagium satu peluru hanya mampu membunuh satu orang, tetapi satu berita hoax mampu membunuh ribuan, bahkan seluruh manusia dalam satu negara. Kedua, pengalaman telah membuktikan bagaimana pendukung pasangan Anies dan Sandi mempersekusi kubu pendukung lawannya dan mengkriminalisasi lawan politiknya. Ketiga, Anies dan kelompok pendukungnya memiliki gen yang sama, yaitu sama-sama menggunakan dan menghalalkan politik identitas rasisme. Dan hal ini tercermin dalam pidato politik Yohanis yang bernuansa rasisme ketika untuk pertama kalinya dia menjabat sebagai gubernur. Berdasarkan data yang ada inilah, bukan hal yang tidak mungkin jika politisasi agama, politik identitas, persekusi terhadap lawan politik seperti yang dialami Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat dan para pendukungnya akan merebak secara masif tak terkendali, mengingat organ relawan pendukungnya banyak yang berasal dari organisasi yang berlatar belakang gerakan radikal, puritan, atau fanatik buta, bahkan ada yang mantan teroris. Apakah disadari oleh para pemirsa bahwa saat ini saja sudah dimulai bagaimana berita mengenai Provinsi Jawa Tengah yang dinahkodai Ganjar Pranowo dikabarkan sebagai provinsi termiskin. Padahal Badan Pusat Statistik Jawa Tengah atau BPS Jateng telah menegaskan bahwa Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin karena berhasil mengurangi 1 juta lebih penduduk di garis kemiskinan, yang berada dalam garis kemiskinan. Dan anehnya, DKI Jakarta yang mengalami peningkatan angka kemiskinan hingga 2 kali berturut-turut dari 2021 sampai 2022 tidak ada glorifikasi beritanya. Ada apa ini? Apakah hal ini memiliki hubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang saat ini masih dikepalai oleh elit Nasdem yang mendeklarasikan seorang Yohanis Baswedan sebagai capres partainya? Karena hal ini sangat aneh. Berita yang justru mencuat adalah di mana Pemprov DKI yang meraih predikat tertinggi atas hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait pengelolaan anggaran dengan predikat wajar tanpa pengecualian selama dan sebanyak 5 kali berturut-turut. Padahal jika kita kritisi mengenai hal anggaran yang mendapatkan predikat WTP itu,
sangat ganjil. Pertama, jika hal itu memang bisa dipertanggungjawabkan, pertanyaannya kemudian, mengapa Yohanes Baswedan seperti ketakutan untuk menghadiri sidang hak interpelasi DPRD, lalu kasakusuk dan mengundang makan anggota dewan dari ketujuh fraksi yang ada, yang pada akhirnya 7 fraksi DPRD yang hadir dalam acara makan itu menolak hak interpelasi untuk dilakukan. Dan Anies lolos dari jerat interpelasi yang akan membuka kebobrokan Pemprov di bawah pimpinannya karena tidak tercapainya quorum. Kedua, mengapa sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak berani hadir dalam rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Dan yang hadir pada rapat paripurna itu adalah malah Riza Patria, seorang wakil yang hanya 2,5 tahun menjabat. Akhirnya saya bermunajat kepada Allah untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada bangsa ini untuk dihindarkan dari malapetaka karena dipimpin oleh manusia-manusia yang tidak mendapat bimbingannya untuk memimpin bangsa ini. Amin. Merdeka!